Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, mu'afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya disuruh berpantun, tapi saya tak pandai. Cuma saya coba-coba ini ya. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih udah itu aja. Alhamdulillah, saya gembira Pak Nurdin Basyirun sebagai tokoh kita. 2/3 yang beliau sampaikan akan saya sampaikan. Udah habis bahan ceramah saya. Ini jadi akhirnya kita mau cari bahan lain. Saya doakan Bapak sehat selalu insyaallah Pak. Diberi kemuliaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak DPRD tadi hadir, Bang Riki, KMPI Karimun. Begitu saya turun dari pesawat langsung naik kapal. Apa tadi? Aluminium ya, apa? Aluminium ya. Lalu sampai pada hotel, saya merasa ada sesuatu yang unik dari Karimun ini. Tapi saya tidak pandai bilangnya. Cuma kadang-kadang kalau orang Melayu suka dibilang betuah, negeri betuah. Saya tidak tahu di sini familiar tidak istilah betuah. Karena orang Medan juga suka dibilang betuah. Betuah tuh datang awak dekat dia, gembira hati awak, meskipun tak dikasihnya duit. Bila sampai dia ke rumah awak, senang apa makanan yang dia saji, senang kita memakannya, meski tak terlihat mewah. Karena betuah itu hati yang gembira menerima, melahirkan ketenangan bagi kita yang diterima. Jadi saya merasai saudara-saudara saya di Karimun ini adalah orang yang sejuk hati menerima hadir saya di sini. Saya doakan Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu penyakit. Kalau penyakit ini menyerang kita, bisa sulit kita hidup. Nama penyakitnya suntuk. Tahu suntuk? Suntuk tahu Pak? Tahu lah ya. Kan beda-beda tipisnya itu Medan sama Karimun ini. Suntuk, ciri-ciri orang suntuk itu tahu? Ciri-ciri orang suntuk itu suka membuat orang lain suntuk. Itulah ciri-cirinya. Nanti kita pakai Toha 15 sampai 18. Tadi awak duduk aman. Begitu awak duduk dekat dia, suntuk awak gara-garanya. Itulah ciri-ciri orang suntuk. Makanya kalau suntuk itu sudah jadi penyakit bahaya. Ya. Kalau tidak percaya bahwa suntuk itu ngeri tahu? Ngeri kali. Ya. Coba buka Google, buat di situ definisi suntuk, enter, teng. Google-nya pun suntuk mendefinisikan. Itulah dia. Karena suntuk itu penyakit yang dibawa syaitan. Jadi kerja syaitan itu ada 2, tupoksi dasar. Tapi jangan bilang bahwa setelah saya sebut ini, saya ini dari golongan syaitan. Jangan ya. Ini satu, syaitan itu mengajak kita berbuat jahat. Atau yang kedua, syaitan itu membuat kita berhenti berbuat baik. Nomor 2 ini yang bahaya penyakitnya. Nama penyakitnya malas, capek, merasa saya-saya aja. Tuh ada WA begitu ya. Kok aku aja? Apa tuh? Kok aku aja? Setiap sebulan sekali ada pengajian. Dia kasih kue, snack.
Bulan 1, bulan 2, bulan 3, kena bulan 6, tak ada lagi kue. Hebohlah masyarakat. Biasa ada kue, ini tak ada kue. Di WA lah sama ketua, di WA grup, Bu, kenapa malam ini tidak ada kue? Biasanya ibu yang ngasih kue. Apa jawaban ibu tuh? Kok aku aja? Nah, ini penyakit sudah mulai kena itu. Padahal kalau kita boleh faham, salah satu nikmat yang Allah hadirkan kepada diri kita, yang payah kita menilai itu sebagai nikmat adalah berhasil beramal, karena amal itu nikmat. Jadi bukan beramal cari nikmat, bukan. Amal itulah yang menjadi nikmat. Makanya di dalam surah Toha itu kan begitu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kalau mau ditengok nanti asbabun nuzulnya, itu adalah doanya Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah dia akan menghadapi Fir'aun. Ternyata doanya Rabbi shrah li sadri. Kalau kita disuruh menghadapi Fir'aun, mungkin ya Allah berikan aku tahan cucu, tahan tembak supaya tak mati-mati, karena Fir'aun ini adalah orang yang keras dan banyak strategi. Ini terkenal Fir'aun seperti. Tapi ternyata Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri, ya Allah ringankan hati saya. Ishrah li sadri. Karena penyakit yang paling sulit kita lewati itu adalah ribet, sulit, suntuk. Belum hujan udah stres. Kayak mana ini kalau hujan? Nanti bajunya begini, nanti begini. Waduh, udah hujan belum? Belum. Kalau belum jangan stres, biasa aja. Nah itu. Ada orang naik motor. Di sini kalau di Medan motor itu namanya kereta. Di sini apa namanya? Hah? Motor ya, Honda ya. Walaupun Suzuki mereknya, yang penting namanya Honda. Walaupun mereknya close up, yang penting namanya Pepsodent. Baik ya. Naik motor dia. Hujan. Terus dia berteduh di pinggir sambil ngomel. Tahu ngomel ya? Sambil merepet. Merepet tahu tuh, orang Batak bilang merepet itu ya. Hujan aja, hujan aja. Kayak mana aku ini mau kerja? Hujan aja loh. Yang salah siapa? Kalau sudah masuk bulan ber musim hujan, kau ndak naik mobil, tapi naik motor. Bawalah jas hujan. Jadi jangan hujan kau marah. Itu namanya marah kepada diri sendiri. Itu yang buat ribet. Tahu nggak kenapa masalah itu muncul? Karena kita ndak siap menerima dia sebagai bagian dari hidup kita. Padahal Allah sudah kasih hadir tuh ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Wah jelas. Ya Allah, sebutkan dalam hati, tidak akan mungkin kau hadirkan kepada saya sesuatu yang sulit hari ini kalau saya tidak mampu memikulnya. Konteksnya dua, boleh kesulitan, boleh kesenangan. Menjadi orang yang sabar dalam kesulitan itu memang sudah semestinya. Menjadi orang sabar ketika senang itu memang bonus, karena sabar dalam kesenangan itu sulit Pak. Makanya tadi ayahanda kita sudah sebut filosofinya wal asri. Itu kalau mau disebut asar itu, man taraka sholatal asri habitu amaluhu. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat asar, terputus amalnya satu hari itu. Sampai begitu hadis Nabi. Makanya kalau lihat tuh tabiat orang Arab, tuh kalau asar mereka tinggalin tuh kede-kedenya itu. Lebih ramai tuh sholat asar di Nabawi itu atau di Haram itu. Kenapa? Karena mereka percaya dengan hadis ini. Asar itu last minute. Last minute itu bahasa apa itu ya? Waktu akhir lah ya, kira-kira gitu ya. Jangan keren-keren kali Ustaz, biasa-biasa aja. Asar itu waktu akhir. Dalam beberapa riwayat disebut para malaikat itu merekap amal manusia di waktu asar. Makanya kenapa Allah bersumpah atas nama waktu asar? Karena Allah sedang menunggu. Wahai engkau yang punya malam, kau jadi orang baik nggak di waktu malam?
Tidak, ditunggu pagi. Wahai engkau yang punya pagi, kau jadi orang baik nggak waktu pagi? Masih belum juga. Oke, ditunggu siang. Wahai engkau yang punya siang, jadi orang baik nggak kau di waktu siang? Belum juga. Di asar, di sore hari, tolonglah jadi orang baik. Disitulah makna taubat yang paling tinggi, Pak. Apa yang paling enak, Bu? Mana mau? Mati atau hidup? Hah? Bu? Assalamualaikum. Sombong kali ya. Mana mau? Hidup atau mati? Hidup. Ada seorang istri membalas WA suaminya. Gini ya. Di WA suaminya, "Dek, maafkan abang. Abang pulang sebulan lagi. Karena abang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan." Ini saya bukan nyindir orang tentara-tentara ini ya. Ini baru pulang dari Papua nih kelihatan. Ya. Ini abang transfer uang 25 juta. Langsung dibalas oleh istrinya. "Abangku sayang, memang aku perlu uang. Tapi kalau kau faham, kasih sayangmu jauh lebih kubutuhkan. Apalah artinya uang ini kalau kau tidak hadir di sampingku." Begitu ya. Itu hanya ada di sinetron. Jangan pala diharap kali. Udah. Rupanya WA-nya masih terbuka, belum sempat ditutup. Dia pergi, handphonenya tertinggal. Datang pembantunya, asisten rumah tangga kalau kata orang-orang kota sana. Dibacalah sama asisten rumah tangganya. Apalah artinya uang kalau abang nggak ada? Hidup ini tak berarti tanpa abang. Mau muntah pembantunya membacanya. "Ya Allah, bu katanya, kalau aku jadi ibu, enggak apa-apa suamiku nggak pulang-pulang. Yang penting duit, Pak." Ternyata kesenangan itu berbeda-beda. Jadi kalau kita ingin samakan semua kesenangan lalu kita di situ baru bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah kita punya alasan bersyukur kepada Allah. Itulah makna wal asri, Pak. Jadi sederhana. Manusia ini kan potensi jahatnya besar. Makanya tahu nggak apa komplainnya malaikat? Wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saat itu Allah mau katakan, wa iz qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah mengatakan kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Hei malaikat, aku mau jadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat bilang apa? Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat memberi reasoning, alasan. Ya Allah, serius nih mau jadikan manusia sebagai khalifah? Mereka itu kan suka buat onar dan suka menumpahkan darah. Jadi berita tentang kejahatan kita sudah sampai ke telinga malaikat bahkan sebelum kita dicipta. Jadi kita ini jahat, Pak. Makanya kalau saya tanya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian ini orang baik atau orang jahat? Atau saya ganti aja ya. Siapa yang orang baik di sini ngangguk? Ada ngangguk juga? Bingung dia, mau ngangguk ya, mau geleng ya. Sulit, Pak. Saya pernah tanya mahasiswa saya, "Hei mahasiswa," saya bilang, "boleh nggak kita ngambil uang yang bukan punya kita?" Saya bilang gitu. Alhamdulillah sepakat mereka menjawab tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Saya ulang lagi, serius. Boleh nggak kita ngambil duit yang bukan punya kita? Tidak boleh, Pak. Serius ini saya tanya, boleh nggak? Sampai mereka khawatir, "Pak, kok gitu Bapak nanyanya?" Oke, berarti mengambil uang orang yang bukan milik kita tidak boleh. Sepakat ya, saya bilang. Sepakat. Sekarang saya ganti pertanyaannya, saya bilang. Suatu hari engkau jalan di tempat yang sepi, tidak ada orang.
kelihatan di pinggir jalan ada terletak uang 25 juta. Menurutmu kau ambil enggak itu? Mulai payah orang itu menjawabnya, Pak. Ada pula satu ngomong di belakang, kalau itu beda lah Pak jawabannya. Ini saya mau uji sebentar saja, Pak. Karena orang sejahat-jahatnya, begitu ditanya tentang kejahatan, dia bilang yang jahat itu adalah jahat. Kalau nggak percaya, tanyalah sama pencuri senior. Hei, engkau pencuri senior, menurutmu mencuri itu boleh nggak? Pasti dia jawab nggak boleh. Walaupun tetap dia akan mencuri. Begitu nampak duit 25 juta di pinggir jalan itu, muncullah akal. Kalau dalam filsafat namanya premis. Muncul akal satu, pucuk dicita, ulam pun tiba. Masuk akal dua, tidak akan mungkin ini terjadi tanpa rencana Allah. Masuk pula, Pak. Wah, ya kan? Masuklah akal tiga, premis tiga, ya kan? Kalau seandainya ini haram, uang ini nanti ku infakkan 10%. Mau infak pula pakai uang curian. Masuk angka 4. Gak pernah saya punya uang sebanyak ini. Apalagi mau bayar uang sewa rumah, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Masuk akal 5, akal 6. Kalau nanti ketahuan ku ganti. Masuk akal 7, kesimpulan ambil. Berat, Pak, berat. Kalau mau ditambah lagi premis minornya. Premis minornya itu adalah alasan-alasan kecil. Bukankah Allah menerima taubat manusia yang merasa menyesal? Wah, umurku kan masih 43, masih muda. Nanti 57 aku taubat. Masuk lagi, Pak, akal-akal kecil, Pak. Dan disitulah setan masuk sebagai penggoda manusia. Makanya, ini jangan bapak-bapak jawab, ibu-ibu. Bu, ada ayat begini. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu kira-kira artinya begini ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah kau ke dalam agama Allah itu dengan sempurna, kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ittiba kepada syaitan, mengikut. Kalau kata orang Medan ngekor, tahu ngekor? Ke kanan dia kanan awak, kanan dia kanan awak, kiri dia kiri awak, berhenti dia berhenti awak. Itu ngekor namanya. Innahu lakum aduwwum, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Nyata itu nampak atau tidak? Nyata itu nampak atau tidak? Saya nyata enggak? Nyata, serius. Kalau saya nyata, serban saya warna apa? Hah? Sombong kali ibu-ibu ini, malas awak jadi. Bu, udah dapat kue belum? Kadang-kadang karena belum dapat kue, dia diam aja ya kan, nggak jelas panitianya nggak ada kue. Saya ini nyata, serbannya warna Allah tadi bilang, supaya setan itu menjadi musuh, maka dia harus menjadi musuh yang nyata. Itu nampak itu pakai mata. Bisa tutup mata nampak? Enggak. Kalau gitu setan itu harus nampak. Nah sekarang saya mau tanya, coba tunjuk tangan siapa yang pernah nampak setan di sini? Ada? Ibu-ibu ada nggak? Bu, udahlah bu, pulang aja lah kita ini, payah kali pun ditanya. Ada yang pernah nampak setan? Mau saya ajari cara nampak setan, mau? Ambil pulpen, serius ini. Jangan ayahanda kita aja yang bawa pulpen. Saya juga Pak, sama seperti bapak Pak. Wallahi Pak, makanya begitu Pak bilang, ini kertas saya nih Pak. Ini ballpoint saya. Dan ini kemana-mana saya bawa ini. Karena bagi saya ide itu nggak bisa diulangi. Begitu dia terdengar, catat. Dan ini saya amal 12 tahun nih. Tuh banyak kertasnya tuh. Kenapa? Bagi saya ide harus ditangkap, segera dituliskan. Makanya tulisan ini alhamdulillah hanya saya dan Allah yang tahu apa bacaannya. Karena si Riza ini staf saya sampai hari ini pun tidak pernah paham dia apa tulisan saya.
Baik, setan itu harus nampak. Nampak itu harus kelihatan lewat mata. Sekarang saya ajari cara melihat setan. 1, ambil cermin. 2, berdirilah kau di hadapan cermin. 3, buka matamu lebar-lebar. 4, lihatlah apa yang kau nampak di depan cermin itu, itulah, bukan saya yang bilang, Bapak yang bilang. Pak, saya ngomong ini bukan tanpa alasan. Iblis itu makhluk, setan itu sifat. Maka setan itu bisifatihi, dia akan lengket di tubuh kita ini. Kalau you merasa cantik, ingat dalam kecantikanmu banyak setan di dalamnya. Setan itu lengket di mata, setan itu lengket di telinga, di hidung, di mulut. Jelas, Pak. Makanya kalau kita bercermin terus kita tatap diri kita tampan, ingat di dalam ketampanan itu potensi setannya sangat besar. Dan dia akan mengganggu kita. Ya. Tadi ada seorang sudah selesai sholat duha 8 rakaat. Sudah selesai infak, alhamdulillah dia infak banyak hari ini. Sudah selesai dia iktikaf, baca Qur'annya 2 halaman, 2 lembar. Dia juga berzikir kepada Allah. Selesai dia melakukan semua itu, keluar dia dari masjid dengan gembira hati karena dia bisa sempurna melaksanakan amal sunnah hari itu. Tiba-tiba ketemu di depan jalan ada orang terserempet motornya. Tahu terserempet ya? Pang, terjatuh. Nggak kenal siapa itu, nggak tahu kita siapa, nggak kenal, bukan orang sini kata. Kalau kata orang Medan, bukan orang sini tuh, katanya. Kira-kira gitu. Kita pengurus masjid misalnya, kalau mau nolong bisa aja kita bawa, taruh sebentar di masjid sini, sekedar pertolongan pertama bisa. Tapi langsung muncul akal kalkulatif namanya. Kalkulatif itu kalkulator, hitung-hitungan. Aduh, nanti ku tolong pening pula kepalaku. Bukannya kenal kali aku siapa. Itulah namanya premis-premis tadi. Ya, lagian kan aku sudah sholat duha, sudah iktikaf, sudah baca, sudah kurasa sudah paten lah amalku hari ini. Wah itu, Pak. Sampai di situ aja setan menggoda kita, Pak. Kata setan, kau boleh jadi orang baik, tapi jangan baik kali. Itu dia. Seram. Makanya jihad, ya, At-Taubah ayat 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Udah jelas. Allah bilang orang-orang beriman itu berhijrah dia. Maka konteksnya tahun baru Islam itu hijrah, Pak. Bergerak dari satu tempat yang kau sudah nyaman di situ. Hei, apa bedanya nyaman dengan aman? Kita ini suka main nyaman. Yang nyaman itu sering tidak aman. Bahaya, Pak. Makanya kendali pertama hidup kita ini harus aman, Pak. Meskipun yang aman itu belum nyaman. Bisa bangun tengah malam, mau pipisnya, atau pipis. Jam 3 pagi dia tuh bangun. Nyamannya apa? Habis pipis, bobok lagi. Amannya apa? Ya Allah, kau bangunkan saya malam jam 3 pagi. Alasan manusianya buang air kecil. Alasan tauhidnya sadar kalau you punya ilmu tentang tahajud, sadar sudah masuk waktu tahajud tapi tidak memilih tahajud. Saat itu kau sombong sebagai manusia yang hidup. Kalau nggak suka nggak apa-apa, kalau nggak sur nggak apa-apa. Memang itulah dia. Sederhana toh. Kadang-kadang akal kita bermain, Pak. Alah capek kali semalam pun udah tahajudnya. Banting lagi. Sampai kalau mau buka itu beberapa kitab tentang Fadailul A'mal, silakan dibuka. Jika engkau bertemu dengan waktu tahajud, sempurna engkau melaksanakannya. Bila engkau tidak mampu melaksanakannya, bahkan dengan berzikir, dalam satu riwayat disebut membaca bismillah, dalam satu riwayat disebut membaca la ilaha illallah, lalu engkau kembali tidur, pun saat itu engkau dinilai sebagai orang yang berniat melaksanakan sholat
Begitu saking mulianya sholat tahajud, Pak. Ini bukan ecek-ecek, Pak. Tahu ecek-ecek? Iya. Tapi kan gini ya. Ini saya ajak berpikir dikit ya. Kalau udah capek kali boleh tidur. Bu, saya ajarkan doa majelis taklim, mau? Doa mendengar majelis taklim. Bilang, ayo sama-sama ya. Doa mendengar majelis taklim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itulah dia doa mendengar majelis. Doa apa itu? Karena salah satu kesuksesan Ustadz ceramah adalah bisa membuat jamaahnya tidur. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidur tidak berdoa, saya ajarkan kian doanya. Kadang-kadang PW, tahu PW? Perkara nyender sih gitu ya kan. Itu masih tangan, masuklah badan. Udah, rupanya pas pula kepala. Wah, selesailah Pak secara adat. Ya, sesekali ngangguk dia. Sekali ngangguk. Padahal udah doa kuno masih ngangguk, dibantunya. Nggak apa-apa Bu, tidur itu fitrah. Tapi saya mau kasih tahu ya, ada satu nikmat yang tak boleh dicita-citakan mendapatinya. Tahu apa namanya? Tidur. Tidur itu jangan dicita-citakan. Karena tak kau cita-citakan pun, ujung-ujungnya kau akan tidur. Nggak percaya Pak? Makanya jangan sering bercita-cita mau tidur Pak. Kenapa? Nanti cepat dibuat Allah tidur kau. Itu serius. Silakan tengok di dalam bab tasawuf, bab tasawuf itu disebut, wahai engkau manusia yang merasa letih, tidur itu hanya alasan menghilangkan letih. Tidur itu bukan alasan malas. Karena banyak orang salah niat pada tidur. Dia berharap tidur menghilangkan letih, tapi sambil mendapatkan malasnya. Hati-hati Pak. Makanya saya tidak tahu ya, pasti kita punya pengalaman. Kadang-kadang lebih sejuk, lebih sedap lagi tidur sekedar 15 menit tertidur. Kalau bahasa mendelingnya tarpodom, adong do dison alak mendeling. Bahat. Itu ada translate-nya di bawah. Kalau banyak orang mendeling tertidur Pak, itu lo jauh lebih enak daripada sengaja aku tidur karena Allah Ta'ala. Dibantainya lah jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Wah, itu begitu bangun Pak bisa sakit ini badan semua. Kenapa? Karena tubuh ini dirancang bukan untuk berhenti Pak. Tubuh ini dirancang untuk bergerak. Selemah-lemahnya gerak tubuh itu adalah berpikir. Makanya kalau tubuh tidak bisa bergerak, pastikan akalmu terus berpikir. Dan salah satu cantiknya orang berpikir adalah dengan zikrullah. Qala Rasulullah SAW, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan kencang kali Pak. Ya, ada orang sapa jim. Apa itu sapa jim? Astaghfirullahalazim, tiba-tiba sapa jim. Apa? Siapa yang dibilang Wak? Pelan-pelan aja, ya kan? Saya termasuk orang yang mengajak kita boleh mencari jumlah, tapi jangan melupakan kualitas. Jelas Pak. Sebut aja, ya Allah, saya ini jahat. Karena engkaunya yang lindungi saya, makanya saya kelihatan tidak jahat. Makanya ya Allah, ampunkan dosa saya. Kalau semua orang memuji sebab kebaikan saya tahu itu karena engkau tutup aib saya. Makanya ketika duduk antara dua sujud, salah satu yang kita sebut adalah wajaburni. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Hanya itu dunia yang ada di dalam sholat Pak. Selebihnya tidak ada dunia Pak. Silakan dicek tuh bacaan sholat dari mulai awal sampai akhir. Ya, Allahu Akbar kabira walham, itu cerita tentang memuji Allah. Tapi kenapa Allah sebutkan, diajarkan oleh Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, bagaimana sholat, hanya duduk antara dua sujud kita cerita dunia, karena dunia ini benar-benar perantara antara sujud satu dengan sujud dua. Jadi wamal hayatud dunya illa laibu. Tapi kalau saya bilang gini kan orang bilang, Ustadz nih pandainya ngomong aja, nggak enak. Coba Ustadz kayak aku. Nah, kira-kira kan gitu toh. Benar ya?
Iya. Gini Pak, beda orang, beda ujiannya. Beda orang, beda nikmat. Tahu nggak kenapa hidup kita ini menjadi selalu kelihatan sulit? Karena rencana kita hanya seperti orang yang bukan diri kita. Itu problem Pak. Ya, SMS, tahu SMS? Tahu Pak? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ganti Pajero kawan tuh, kawan nih yang ngoyong. Alamak, ganti pula Pajero kawannya. Tak dari mana duitnya? Gak usah dikaji-kaji Pak. Sedangkan dia aja nggak tahu dari mana duitnya, masa awak yang lebih tahu? Gini ya, aku nggak yakin dia itu bisa beli Pajero. Ayo ambil pulpenmu, kita kira dulu duitnya. Mak dia pula yang mengira duit awak, kan? Dia kerja di sini, gajinya sebulan, dikiranya sekian. Coba ya, dia itu ada di utang koperasi itu sekian. Total, kan nggak mungkin kan? Udahlah, capek kali kita ngurusi yang bukan urusan kita. Itulah Pak. Jadi kenapa itu? Salah satu yang diajarkan Rasul itu kan gini ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Liyasmut itu apa maknanya? Diam. Diam itu dalam bahasa Arab setidaknya ada dua. Satu as-sukut, satu as-somtu. Makanya ada namanya as-sukutu alamatur ridho. Diam itu tanda setuju. Jadi kalau seorang perempuan ditanya sama mamanya, sama ibunya, maunya kau dilamar sama laki-laki ini? Mau nggak? Nggak mau dia jawabnya, tapi mikim-mikim, tahu mikim-mikim. Dibilang senyum enggak, dibilang nganga juga enggak. Nah, itu namanya as-sukutu alamatur ridho. Diamnya bolehlah dianggap sebagai setuju. Berarti as-sukut itu diam yang punya makna. Diam yang punya makna. Seorang guru begitu ditanya, Pak, apakah saya boleh begini? Diam aja gurunya, ditengoknya gini. Pak, izin saya nanya sekali lagi Pak, apakah boleh begini? Diam aja. Oh ya udah Pak, saya nggak jadi begitu Pak. Diam tanda punya makna. Tapi dalam hadis itu Rasul tidak menyebut as-sukut, tapi as-somtu. As-somtu itu diam yang tidak punya makna. Diamnya orang tidur. Bahasa mendelingnya modom. Diamnya orang tidur itu tidak ada makna. Makanya kesaksian orang tidur tidak bisa diterima Pak. Misalnya dia sering mengigau. Bu, ini serius nih sama klien nih Bu. Kalau suami ibu tiba-tiba tertidur mengigau nama seorang perempuan yang bukan nama ibu, tolong jangan marah ibu. Perempuan itu hanya hadir di dalam mimpinya, tak pala hadir di dalam kenyataan. Udah gitu aja. Karena kesaksian orang tidur tidak bisa diterima dalam hukum fikih begitu. Jadi misalnya, Suaibah katanya, nama bininya Fatimah. Ya kan? Sampai ditengok bini lagi KTP-nya. Ah, Fatimah nama gue. Kenapa Suaibah dibilang kawan nih? Kira-kira kan begitu. Nah, kenapa begitu Rasul bilang? Karena orang yang ngomongnya nggak beres lebih jelek daripada orang diam yang tak punya makna. Gitu kira-kira Rasul mau bilang. Jadi Rasul bukan bilang fal yakul khairan aw liyaskut. Kalau liyaskut itu as-sukut. Tapi liyasmut as-somtu, diamnya orang yang nggak punya makna. Berarti rendah betul omongan orang yang tidak baik ucapannya. Bu, jawab napa? Ya Ustadz gitu. Bu, gitu napa? Kan senang awak dengarnya ya kan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat. Cuma itu yang saya pandai kan. Gini, datanglah dia mengunjungi kawannya yang sedang sakit di rumah sakit, ya kan? Datanglah bawa keranjang buah. Di dalam keranjang ada buah. Buahnya di dalam keranjang. Pergilah dia pengajian, datang, Assalamualaikum, 5 orang yang datang, Waalaikumsalam. Ibu, ya, aduh, kami turut bersedih, ibu ini sakit, ya, kami doakan ibu sehat ya. Apa jawabannya? Amin. Ibu sakit apa? Sakit lambung, kata ibu itulah pula. Ibu ngeri kali loh Bu, sakit lambung itu Bu, aku bukan apa-apa ini ya Bu ya. Tapi gitu pun Bu, doakan ibu sehat ya. Iya, kata ibu itu. Ibu umur berapa?
65. Ih, kemarin 60 ada yang meninggal loh Bu, kayak gini Bu. Aku bukan apa-apa ya Bu, ini aku ngomong fakta-fakta aja ini Bu. Aku bukan, tapi Bu, aku doakan Ibu sehat ya Bu. Jadi Bu, udah berapa hari Bu? Udah seminggu. Ih, ngeri loh Bu, Ibu aja. 1 jam kau bertamu bisa meninggal itu orang. Karena omongan kita nanggung Pak. Semua nanggung. Mau doakan, didoakan, diancam, didoakan, diancam, didoakan, diancam. Apa enggak naik turun jantung kawan tuh? Itulah yang disebut dengan falyakul khair. Kalau mau ngomong baik, baik aja. Jangan nanggung-nanggung gitu loh maksudnya. Paham nggak tuh kira-kira? Iya. Ini awak kayaknya nggak senang kali kalau dia enak. Kayak mana caranya supaya nggak enak dia gitu kira-kira gitu. Itulah yang saya bilang tadi, SMS tadi. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada lagi satu tabiat yang paling menarik kalau engkau bertamu kepada rumah orang. Begitu engkau sampai kepada rumah tempat engkau bertamu, jadilah orang buta. Begitu engkau keluar dari rumah itu, jadilah orang bisu. Kenapa harus buta? Karena sifat dasar orang yang bertamu kepo. Tahu kepo? Anak gaul kepo. Mau tahu aja. Izin bang, boleh nggak ke belakang? Pergi deh ke belakang. Ih, jelek kali rupanya rumah kawan. Percuma lah kerja di sini, jelek kali rupanya. Dah, kepo, tahu kepo. Begitu keluar dari rumah itu, mulailah. Kalau ndak jadi orang buta, ndak jadi orang bisu, semua rusak. Padahal niatnya silaturahmi. Bapak Ibu, kenapa ini harus saya katakan? Karena ini problematika yang ada di masjid, di rumah, di tetangga kita semua. Sama ini kayak masjid. Marwahnya masyarakat di satu daerah itu adalah masjid. Saya pernah marah di Medan itu, ceramah di satu komplek besar, tapi musola masjidnya kecil, lebih kecil dari musola. Saya bilang sama orang, hei, kalau nengok gaya rumah kalian ini, saya bilang, keren-keren kali. Kalau ku tengok musola kalian ini, duduk pun payah awak, sesak napas awak. Saya bilang, hati-hati. Kadang-kadang mudah kita mencari, sulit kita mengeluarkan. Ada orang Pak, bersin aja cair Pak. Acim, cair langsung, tanda tangan. Coba itu, saking mudahnya Pak. Udah, tapi mengeluarkan yang payah. Kadang-kadang bisa Allah uji itu gitu. Tuh pernah ada seorang suami begitu ya, tapi bukan saya. Ya. Jadi dia mau pergi sholat subuh ke masjid. Dalam hadis kan disebut sebaik-baik sedekah salah satunya adalah di waktu subuh, begitu toh? Terutama di hari Jumat. Diamalkannya lah kata ustadz tuh. Begitu dia mau pergi subuh keluar, rupanya kamarnya mati, lampunya mati. Kalau dihidupkan karena anaknya masih kecil, takut terbangun. Anaknya masih kecil ya, nah, kayak anak Bang Riki ya, masih kecil ya. Kira-kira gitu. Jadi dibukanya lah dompet. Laki-laki itu Bu, ini saya kasih tahu rahasia laki-laki ya. Dia itu nyusun duit biasanya sistematis. Cepek, limpul, 20, 10 goceng, 2000 cibu. Nah, itu. Begitu toh? Ya. Jadi dibukanya lah dompet dalam penerawangan karena lampu pegangnya cepek, jangan. Cepek, jangan bahaya ini. Limpul, limpul jangan juga nih. Dia mau cari 10.000. Nah, ini 10.000 nih. Ini dari 10.000 aman. Ditariknya lah 10.000, enggak tengok-tengok lagi, masuk aja langsung. Pang. Kreak kali lah, tahu kreak? Kreak kali lah dia duduk di depan. Lewatlah tabung-tabung. Ya kan? Yang tung. Begitu depan dia tabung tuh ditariknya lah duit nih. Pang, cepet rupanya. Mak dalam ini akhir. Ditengoknya ke kanan udah nengok dia, ditengoknya ke kiri juga udah nengok. Mulailah keringat dingin Pak, oyong dikit. La haula wala quwata, masya Allah, la haula. Teringat mau beli lontong, ngeri Pak. Begitulah pelitnya kita, pelit kali ya, ngeri. Seram ya. Kadang-kadang Allah ngerjai kita kayak gitu. Kau mainnya main 2000 aja. Ku kerjai kau sekali, main cepek terus di pagi-pagi biar oyong sedikit. Nah, kira-kira gitu.
Bapak, saya mau katakan, kalau masih gitu cara Allah menguji masih aman itu, Pak. Yang gawatnya bukan begitu cara diujinya. Cara diujinya ke rumah sakit, cara diujinya kena tabrakan, udah. Jadi kalau masih begitu, ketawai saja dirimu sendiri. Ya Allah, saya akui saya pelit. Hari ini kau kerjai saya pakai duit cepet. Oyong juga kepala saya, ya Allah. Tapi jangan sering-sering lagi nih, ya Allah, goyang ini. Maksud saya, Pak, harus mengakui. Jangan kita merasa kesal, itu poinnya. Jadi ada orang beramal kesal tuh. Tahu nggak, ada orang sholat duha mau enceng, tahu enceng? Enceng tahu nggak? Enceng itu kalau main alif brondok tahu nggak? Nggak juga. Cemana lah aku mau ngasih taunya nih. Main guli tahu, main kelereng. Main kelereng ya, nih dami-dami kita ya, main kelereng ya, main kelereng. Tiba-tiba dia capek. Ya, terus apa dibilangnya? Kalau orang Medan bilang, enceng laku dulu. Enceng itu istirahat. Jadi ada orang sholat duha enceng. Begitu dia sholat duha, assalamualaikum, udah makin suntuk aja mukanya, assalamualaikum. Ya Allah, aku membaca hadis, katanya orang yang tidak meninggalkan sholat duha lancar rezekinya, luas rezekinya. Ini udah 6 bulan 18 hari aku mengamalkan sholat duha ini. Gawat juga aku tengok rezekiku ini, gini-gini aja. Kalau 2 hari lagi sholat duha masih gini-gini aja, enceng aku sholat duha ini, ya. Wah, itu coba. Kita ini suka kali menagih. Padahal nanti kalau saya sebut ini dibilang pula Ustadz, kan karena Ustadz pandainya ngomong kayak gitu. Enggak, Pak, wallahi ini serius. Nafas itu masih gratis, Pak. Kalau Allah suruh bayar, Pak, bisa bunuh diri kita, Pak. Jadi apa rezekinya orang sholat duha? Rezekinya orang sholat duha itu ya sholat duha. Bukankah sholat duha itu mencari rezeki? Siapa bilang? Hadisnya bilang begitu, benar. Terus gimana cara memahaminya? Wahai engkau manusia yang hidup, semua orang yang hidup itu punya pagi. Tapi tidak semua orang yang punya pagi bisa melaksanakan sholat duha. Maka tolong pahami, begitu engkau angkat takbir dan sampai kepada salam, rezekimu adalah sholat duha. Karena sholat duha itu nilainya sampai kepada yaumil hisab. Begitulah, supaya jangan suntuk kali. Ada orang sholat duha, suntuk aja bawaannya, ya kan? Begitu sampai keluar masjid garu-garu, pening kali kepala gue ini, katanya. Awak sholat duha cair enggak juga, katanya. Stres kali dia, Pak. Jangan, Pak. Udah dami-dami aja hidup ini, Pak. Angkat takbirmu, ya Allah, hari ini kau masih kasih saya sehat. Sebab sehat saya kau berikan saya ilmu. Sebab ilmu yang kau berikan saya beramal hari ini. Izinkan sholat duha ini sebagai rezeki untuk saya, ya Allah. Bila mana setelah saya sholat duha, kau beri pula sedikit rupiah kepada saya sebagai rezeki dunia saya, bertambah syukur saya. Bila mana rupiah itu belum sampai kepada kantong saya, tetap baik sangka saya kepada engkau, ya Allah. Karena kemudahan yang hadir hari ini adalah asbab saya merasa itu rezeki yang kau beri kepada saya. Bisa nggak begitu cara melihatnya? Supaya jangan peninggali hidup ini, Pak. Ya kan? Jadi tadi sudah disebut ayahanda kita, tempat terakhir kita itu 1 kali 2. Saya kalau mau sebut ini ngeri-ngeri sedap ini, Pak. Tahu ngeri-ngeri sedap, Pak? Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. As-Sajdah 13. Kata Allah, jika engkau nanti melihat amal yang kau sudah kerjakan, ini kepada orang yang sudah wafat ini, ditunjukkan amal itu kepadamu, nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk kepalamu di hadapan Allah, takut, Pak. Saat itu apa yang kau bilang? Rabbana absorna, ya Allah, aku sudah saksikan, wa sami'na, aku sudah dengar. Ternyata mempertanggungjawabkan amal itu sulit. Ya. Farji'na na'mal solihan, kalaulah boleh ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi, maka aku berjanji akan beramal soleh. Saya mau katakan, Bapak Ibu, kita ini dicemburui oleh orang-orang yang sudah wafat. Dicemburui, Pak. Karena mereka melihat kita punya kesempatan, mereka tidak. Dan ini bukan berita ecek-ecek.
ini berita sempurna. Allah sebut farji'na na'mal solihan. Allah bocorkan hajat orang-orang yang mati itu. Ya Allah, kalaulah boleh kembalikan kami ke muka bumi, kami akan beramal soleh. Jadi udah, makanya sekarang tinggal kita aja tuh oret-oret sederhana. Kalau saya ditanya, apa yang saya kerjakan Ustadz supaya menjadi orang yang hijrah di tahun baru ini? Kenali kekuranganmu, keluar kau dari situ. Ini kadang-kadang ngomongnya nih, apalah daya awak, apa pula dayamu. Ya kan? Udah jelas ini. Kadang-kadang tuh, Bu, saya di Medan saya sampaikan itu. Hei ibu-ibu, jangan suka kali kalian mengajak suami pergi ke pasar. Pasar sini namanya. Di Medan namanya pajak. Kalau pajak itu kerjanya bang. Kenapa? Pasar itu sejelek-jelek tempat, sebaik-baik tempat itu masjid. Kadang-kadang Bu, suami itu kalau diajak dia ke pasar, matanya aja yang tunduk, ya kan? Tapi tengok jahat tuh orang di pasar. Jadi kalau mata masih jahat, batasi pandangan, begitu aja. Nggak bisa kita beresi semua masalah di dunia ini, nggak bisa. Kalau kau nggak bisa beresi masalah di dunia ini, kembali kepada dirimu, pertahankan diri. Tuh ada seorang pemabuk senior. Dia ini selalu saja duduk di sini, pak tertua. Duduk di sini tiap hari. Sudah 12 tahun menjadi pemabuk. Dia mau taubat. Setelah dia taubat, kerja dia adalah menghindari pak tertua ini. Tapi nggak bisa, rumahnya ini hanya lewat ini jalan. Terus satu-satunya jalan hanya lewat jalan sempit. Kalau lewat sini dia bisa naik motor. Kalau lewat jalan sempit dia harus berjalan kaki. Lalu apa katanya? Sebagai orang yang berjihad melawan semua dosa-dosanya. Ya Allah, saya berjihad melawan dosa saya. Dengan cara, biarlah saya berjalan kaki menempuh lebih jauh perjalanan, asalkan saya menghindari tempat ini. Begitu kira-kira Pak. Makanya ada namanya uzlah. Asingkan dirimu dari tempat-tempat yang kau khawatir terjebak kau kepada dosa. Asingkan dirimu. Ya. Sedikit lagi, ada jam berapa nih? Nah, makanya di bank itu pernah saya bilang, ini ada orang bank nggak di sini nih? Itu di bank saya bilang. Makanya kalau di Medan itu orang bank sudah mulai malas mengundang saya Pak. Kenapa? Karena saya hajar aja semua itu. Saya bilang, kadang tuh makan satu piring dengan kawan satu kantor. Laki-laki perempuan. Yang ini punya suami, yang ini punya istri. Begitu ditanya, kenapa makan satu piring? Pak, ini udah kayak saudara kandungku loh. Mana bernafsu aku sama dia. Dipukulnya pula itu. Siapa bilang nggak bernafsu? Ayah sama anak aja sekarang terjadi kok. Apalah lagi kawan sekarang. Begitu yang mau dicari rezeki berkah. Hei, rezeki berkah itu bukan hanya pandai caramu mencari, tapi bagaimana cara engkau berbuat berbudi pekerti. Di situ juga ada rezeki yang berkah. Selesai Pak. Makanya disebut al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jelas Pak. Jadi saya ajak kita semua untuk memperbaiki perbuatan kita. Ya. Tuh, pergi suaminya kerja, bang, numpanglah bang si mbak ini pekerja rumah, ke pajak, ke pasar, biar enggak repot-repot, ya numpang. Kalau udah 87 kali numpang, kan share juga dia sama mbak itu. Apalagi mbaknya umur 27 tahun, ya kan? Awalnya ke pasar, lama-lama ke kafe. Begitu, baru setahun kemudian bininya yang stres. Ternyata pembantu rumah tanggaku selingkuh dengan istri. Orang kau yang buat. Siapa suruh kau suruh numpang-numpang? Ustadz, ribet kali hidup kita ini. Enggak ribet Pak, tapi lurus. Tolong yang lurus jangan dianggap sebagai ribet. Hati-hati Pak, nanti kita dangkal melihat Islam ini. Disuruh berjilbab ribet kali, disuruh berwudu ribet kali, disuruh sholat ribet kali, semua ribet. Padahal itu lurus, bukan ribet. Begitu Pak kalau melihat, ya. Makanya doanya kan begitu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami mana yang hak, itu adalah yang hak. Jadi jangan menjadi lisan yang labil. Ya, ada seorang anak nanya, "Ma, iya,
awak capek kali nih mak, tadi les, boleh nggak awak nggak sholat zuhur mak? Apa jawabannya? Anaknya capek karena les bahasa Inggris. Dia bilang nggak mau sholat zuhur. Boleh nggak? Boleh nggak? Jawab pak, nggak boleh. Nggak boleh nak. Ma, nggak boleh. Ma, nggak boleh. Nggak boleh. Mana boleh? Siapa bilang boleh? Hah? Jangan menjawab. Ya udah nanti asar sholat ya. Berarti mulutmu mulut yang khianat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak, tapi kan kita anggap sepele. Kenapa? Karena sholat tidak menghasilkan duit. Les menghasilkan pintar, pintar menghasilkan duit. Begitu cara kita berhitung. Makanya semua rezeki kita sering tidak berkah Pak. Maaf, saya tidak marah. Tapi kita kelihatan begitu dihadapkan kepada taat, kita merasa sembrono, sepele aja. Itulah kenapa Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu kata Allah, apabila dia disuruh menegakkan sholat, dia menegakkan sholat dengan malas. Kusala itu malas, yang bilang bukan saya, Allah yang sebut dalam Al-Quran. Kenapa? Berat kali Pak, oyong kepalanya. Tiba-tiba teringat dia lagi flu. Begitu dengar azan teringat, oh iya aku lagi flu ya katanya. Makanya masjid ini makmurkan Pak. Cara memakmurkan masjid, niatkan dalam hati, ya Allah berikan kekuatan kaki saya ringan melangkah kepada masjid. Tuh kadang-kadang kan begini, ketemu kita sama dia tuh baru lari pagi. Dari mana Pak? Baru lari pagi nih, alhamdulillah Ustadz. Hari ini saya dapat 3 km Ustadz. Alhamdulillah. Tapi melangkah ke masjid 10 meter gak sanggup. Maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah ya Pak. Jangan marah ya, maaf ya. Tapi memang begitulah. Karena lari pagi menghasilkan sehat. Sholat ke masjid membuang duit bersedekah. Itu cara berpikir kita, kenapa kita suntuk datang ke masjid ini. Sekarang kita robah lah Pak. Karena ujung-ujungnya kemari juga diangkat tenda tuh. Barulah di belakangnya ada imam. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bisa stop? Selesai. Nah, salah satu ekspektasi orang memakmurkan masjid gini Pak. Di Medan sana, ada yang pernah ke Medan? Oh pasti banyak lah ya. Ada namanya Medan Mall. Medan Mall. Kalau Bapak Ibu pergi lantai 3 ujung, ada itu toilet. Di toilet itu ada keranjang. Di depannya tulisan, buang air kecil 1.000, buang air besar 2.000. Tukang jaganya kurus, tapi matanya liar. Hati-hati Pak, jangan nembak Pak, tahu dia tuh. Makanya tak ada orang yang berani masuk toilet itu kalau tidak pegang duit Pak. Begitu masuk, keluar, nggak masukkan duit ke tabung tuh, di berengnya tuh, nembak kawannya. Masuk ke toilet kita taat bayar duit Pak. Masuk ke masjid masa nggak mau berinfak? Apakah lebih mulia toilet daripada? Begitu aja cara berpikirnya Pak, nggak usah jauh-jauh Pak. Ya kan? Di sini kipas angin awak nikmati. Masuk ke toilet, buang air kecil, buang air besar, agak besar, besar kali. Semua dibuang di situ. Udah, kadang-kadang ngelendot di situ, nyender, tidur, ngences pula di bantunya. Selesai pulang, cicing aja pulang gratis. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Makanya siapkan Pak. Kalau nggak bisa banyak, sedikit. Yang penting ada. Tuh di sini tabung-tabung infak udah ditutup belum bawahnya Pak. Tuh kadang-kadang bahaya Pak. Saya pernah sholat begitu, di sampingnya tabung infak. Allahu Akbar. Datang anak-anak masukin duit, uang 1.000, benggol-benggol. Utang katanya. Langsunglah dalam hati saya 1.000. Berat Pak, nggak saya sebut 1.000 Pak. Kalau Bapak nggak percaya tes lah Pak. Bapak sholat di samping tabung-tabung, yang ada anak-anak masukkan uang benggol-benggol. Kau nanya mak 1.000 nih ah.
Masuk lagi tuh, wah 1000 lagi. Makanya tabung infak tuh di bawah ditutup Pak, kasih alas. Karena apa? Ada orang yang cuma punya 1000 rupiah Pak, tapi niatnya lurus. Kita beri jalannya agar dia ikut berkontribusi memakmurkan masjid. Karena sudah banyak yang nengok jam, maka demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf saya ya. Jadi intinya hijrah ini adalah hajaru wa jahadu fi sabilillah. Bapak Ibu, kenali aja apa yang sudah, istiqomahkan. Kenali saja apa yang belum, belajarlah melakukannya. Kenali saja bahwa tidak ada kesempatan yang diulang-ulang oleh Allah. Allah hanya memberi kita hari yang berulang-ulang, tapi Allah tidak memberi kesempatan yang berulang-ulang. Ingat itu. Kalau hari boleh berulang-ulang Pak. Siapa di sini yang umurnya 70 tahun misalnya? Tunjuk tangan. Saya 70 tahun Ustaz. Coba kira udah berapa kali Bapak melewati hari Senin? Udah capek Ustaz. Capek lah. Hari itu nggak habis Pak. Senin, Selasa, Rabu, Minggu. Senin lagi. Pagi, siang, sore, malam. Pagi lagi. Kita ini hanya diulang-ulang Allah saja Pak. Cuma kita aja yang merasa baru, itu aja. Makanya fa'tabiru ya ulil albab. Wahai engkau yang punya akal, wahai engkau yang bisa berpikir, wahai engkau yang bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, kau yang paling paham siapa dirimu. Udah? Boleh kau sembunyikan dosamu dari hadapan manusia, tapi tak berhasil kau menyembunyikan dosamu dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong itu pahami supaya rasa takut kita hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, saya doakan Bapak Ibu semua di sini mendapat rezeki yang barokah, diberikan kemudahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini makmur, masyarakatnya juga makmur, diberikan Allah kota kita ini, Karimun ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar. Allahumma ajirna wa ahlana minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.